Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ansur ikhwanana fi Sumatra wa fi Aceh wa fi Palestin wa fi kulli makan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair. Hal antum akaltum? Apa itu artinya Bapak Ibu? Hal antum akaltum? Hal apakah antum kalian akaltum sudah makan? Kalau belum jawabannya lama. Lama. Kalau udah khalas. Ya, lama. Saya nanya gitu bukan berarti saya mau traktir ya. Traktir bubur belangkon. Tapi Bapak Ibu, tadi saya kasih tugas. Ini adalah sapu tangan, bahasa Arabnya hada mindilun. Sapu tangan ini kotor dan sapu tangan itu bersih. Sapu tangan ininya di belakang, berarti al-mindilu kotor. Wasikhun, dan sapu tangan itu wal mindilu bersih. Nadhifun. Kemudian apakah sapu tangan itu dan kemeja itu di atas ranjang? Niatnya ranjang. Ya berarti saya tiponya kejauhan ya. Apakah sapu tangan itu? Nah, hal al-mindilu. Hal ketemu alif lam. Itu jadi apa bacanya? Halil. Halil mindilu gitu ya. Halil mindilu, apakah sapu tangan itu? Saya coba tulis lagi. Aslinya kan gini, hal di sini. Hal al mindilu. Terus kita mau sambung bacanya. Jadinya halil. Halil mindilu. Dan kemeja itu. Wal komisu, di atas ranjang. Alas sariri. Halil mindilu wal komisu ala sariri. Kemudian yang Arab ke Indo, al-ghada'u 'alal maktabi. Artinya apa Bapak Ibu? Iya, makan siang itu di atas meja. Ainal ghada'u huwa 'alal maktabi fil ghurfati. Iya, di mana makan siangnya? Makan siangnya di atas meja dan ya di dalam ruangan. Maksudnya ruangan di sini adalah ruangan makan ya. Kita tahu itu ruangan makan dari alif lamnya. Sudah menunjukkan makna tertentu. Kalau kita bilang ghurfatun doang, dia masih umum. Ruangannya belum tertuju pada satu ruangan tertentu. Yang terakhir apa tuh Bapak Ibu? Kharajal mudiru minal baiti wa dhahaba ilal madrasati. Artinya
dan pergi ke sekolah. Mumtaz. Insyaallah. Tapi yang kemarin udah disimak ya Bapak Ibu ya? Yang pelajaran di online kemarin? Udah ya? Iya pasti Bu. Kemarin itu belum saya bahas detail, baru muqaddimah aja. Insyaallah hari ini. Tapi kayak biasa belum afdol kalau kita nggak coba tes-tes mufradat dulu ya. Apa bahasa Arabnya jari jemari? Jari jemari. Jari jemari. Jari jemari. Isba ya, isba. Isba ada di halaman 20 ya, isba. Kalau tangannya tangan yadun ya. Kalau kedua tangan yadai, baina aidihim yadai. Kemudian apa bahasa Arabnya air? Ma'un ya. Air itu bersih? Al-ma'u nadhifun. Air itu di dalam gelas. Al-ma'u fil gelas. Gelas. Kubun. Ada fi jadi fil kubi. Kubun. Kub gelas. Sohnun piring. Al-ma'u fil kubi. Kalau saya bilang at-ta'amu 'ala sohni. Makanan di atas piring. Oke, apa bahasa Arabnya ikan? Samakun. Apa bahasa Arabnya tamu? Tamu. 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 Doifun. Kalau saya bilang doifuna sayahduru, apa tuh kira-kira artinya? Doifuna sayahduru. Tulisannya gini, doifuna. Nah, ketambahan nak doang di sini. Artinya kita. Berarti tamu kita sayahduru tuh. Kalau kita perhatiin dia mirip dengan hadir. Tamu kita, sa itu artinya akan, tamu kita akan datang ya. Wa huwa syahru Ramadan. Dan dia adalah bulan Ramadan. Wa huwa syahru Ramadan. Taib, terakhir. Apa bahasa Arabnya udaranya bersih di pagi hari? Al-hawa'u, udaranya al-hawa'u bersih. Nazifun, pada pagi hari. Fis sobahi. Iya. Fis sobah. Sobah artinya pagi. Kayak kita bilang selamat pagi, sobahul khair, selamat pagi. Taib khalas Bapak Ibu cukup ya. Kita masuk ke halaman 27 ya. Kita masuk ke halaman 27. Pembelajaran yang terbaru. Kita berapa bulan Pak? Pak Anto, bahasa Arab ini udah 3 bulanan ya? 4 bulan. Nggak kerasa tiba-tiba udah 5 tahun aja. 5 tahun aja.
Saya di Ahlul Khair itu dari 2019 sampai sekarang, berarti 6 tahun. Dan baru kemarin ada murid saya yang berangkat tuh umroh. Saya titip pesan, yaudah sekalian praktek sana bahasa Arabnya. Gitu. Masalahnya lupa semua Pak Ustadz mufradatnya. Taib. Ad-darsul khamis artinya pelajaran kelima. Kalau saya bilang ad-darsus salis, pelajaran berapa tuh? Pelajaran 3. Ad-darsu asani, kedua. Ad-darsu al-awwal. Ad-darsu rabi'. Nah, keempat. Dan ini adalah ad-darsul khamis, pelajaran kelima. Kita baca lagi ya Bapak Ibu percakapannya antara Sa'id dan Yasir. Yaqra'u ba'da qiraati, ikutilah bacaan setelah saya membacanya. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Yuk. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. La hadza kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammar? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Ali? Qalamu man hadha ya Ali? Hadha qalamul mudarrisi. Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Aina haqibatul mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Sip. Udah diartiin Bapak Ibu? Coba kita telah lagi ya. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Artinya, apakah ini adalah buku Muhammad wahai Yasir? Tapi susunan kalimatnya agak kebalik nih. Kalau seandainya dikatakan dengan tarkib atau susunan yang seperti ini, kita bilang ahadza kitabu Muhammadin, itu bisa lebih kita pahami. Ini ya. Di situ kan kebalik tuh. Kalau kita bilang ahadza kitabu Muhammadin, kita bisa artiin perkata. Apakah ini buku Muhammad? Ya, cocok di bahasa kita. Di sini dia kebalik. Kitabu Muhammadin hadza. Tuh. Kalau kita artiin perkata, ini kebolak-balik nih. Apakah buku Muhammad ini, nah, itu kan, maknanya adalah ini. Terus apakah ungkapan yang ini salah? Tidak, ungkapan ini justru yang kepake. Tapi kalau kita mau bilang yang ini juga nggak apa-apa untuk pembelajaran awal. Jadi karena ini adalah bahasa Arab tuh kan punya aturan juga. Jadi dalam aturan bahasa Arab ya seperti ini gitu. Jadi kalau kita mau protes harusnya ya begini. Ya lagi-lagi ini bukan bahasa kita gitu. Jadi kita harus manut aja. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita mau terjemahkan Akitabu Muhammadin hadza, itu adalah ahadza kitabu Muhammadin. Apakah ini buku milik Muhammad? Nah, yang kemarin saya bilang, kenapa di situ Muhammadin gitu ya? Bukan Muhammadun. Kitab, di sini kitab, kita ambil contohnya Kitabu Muhammadin. Nah ini kenapa nih? Muhammadin ini kenapa nih? Karena sejauh ini yang kita pahami kasroh tain pada nama muzakkar, nama laki-laki itu kalau ada apanya? Huruf jarnya.
Ya, huruf jarnya. Kalau saya bilang gini, Aina Ainal kitab. Bukunya di mana? Ainal kitab. Terus pakai bahasa Indo ke Arab. Alkitab fi Muhammadin. Nah, tuh. Fi Muhammadin. Tuh, cocok. Ada fi. Di sini nggak ada fi, nggak ada ala, dan teman-temannya tiba-tiba jadi kasrotain. Oke, kita bahas ya Bapak Ibu ya. Itu dalam kaidah disebut dengan saya beri, bukan saya yang beri nama, ini disebut dalam kaidah bahasa Arabnya dengan idhofatun. Idhofah itu artinya kepemilikan. Nah, kepemilikan. Jadi asalnya gini Bapak Ibu. Kitabun Muhammadun. Tuh. Buku Muhammad. Bukunya Muhammad. Nggak ada yang salah. Buku bahasa Arabnya kitabun. Muhammad, Muhammad. Kitabun Muhammadun. Tapi karena ini adalah kaidah idhofah atau kepemilikan, jadi punya aturan. Aturannya adalah, ini kan ada dua mufrodat nih Bapak Ibu, ada dua kosakata, yang satu kitabun, yang kedua Muhammadun. Nah, kalau udah gini, caranya adalah yang pertama, si mufrodat pertama atau kosakata pertama yaitu kitab tidak boleh bertanwin. Hapus tanwinnya, kitabu. Kemudian mufrodat yang kedua ubah jadi kasrotain. Kitabu Muhammadin. Di sini jadi muncul artinya buku milik. Nah, Muhammad. Kita fokus sama nama buat laki-lakinya dulu. Kitabu Muhammadin. Kalau saya taruh di sini faslun aliyun. Jadi gimana Bapak Ibu? Faslun aliyun. Jadi faslu aliyin. Gitu. Kalau saya bilang di sini samakun tajirun. Jadi gimana? Tajirin. Faslu aliyin artinya kelasnya Ali. Samaku tajirin artinya ikannya pedagang. Iya, ikannya pedagang. Saya taruh lagi di sini komisun waladun. Jadi gimana strukturnya? Komisu waladin. Artinya apa tuh? Kemejanya anak. Iya, kemejanya anak. Kitabu tolibin. Artinya apa tuh? Bukunya murid atau bukunya siswa. Ya. Kalau bahasa Arabnya, rumahnya Pak Dokter. Apa? Dengan konsep ini. Rumah dokter. Baitun tobibun. Jadi baitu tobibin. Kita dulu nih. Udah pada paham belum sih? Jadi kalau kita mau bikin kalimat ada kepemilikannya, itu konsepnya adalah yang satu nggak boleh bertanwin, yang satu kasrotain. Ah, gitu aja. Yang satu hilangkan tanwinnya, yang satu kasrotain. Yang lain lagi, misalkan meja milik kepala sekolah. Maktabu
Kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Jadinya maktabu mudirin. Nah, gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita nanti akan latihan lebih lanjut biar tahu fase nanti di buku ada. Kita coba masuk ke latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Aina kitabu Muhammadin? Pada percakapan Aina kitabu Muhammadin, Bapak Ibu? Jawabannya adalah huwa alal maktabi hunaka. Artinya dia di atas meja di sana, hunaka. Aina kitabu Ammarin? Nomor 2. Di mana bukunya Ammar, Bapak Ibu? Iya, huwa ala maktabil mudarrisi. Yang terakhir, aina haqibatul mudarrisi? Di mana tasnya guru? Hiya tahtal maktabi. Tasnya ada di bawah meja. Tahta artinya di bawah ya Bapak Ibu. Kalau di atas apa yang baru kita dapat? Ala. Ala di atas, tahta di bawah. Seperti contoh berikut. Al-kitabu alal maktab wal kitabu tahtal maktab. Di bawah. Sip. Nah, ini dia latihannya yang barusan kita dapatkan, yaitu tentang idofah. Jadi saya kasih istilah kaidahnya untuk memperingkas aja. Di setiap pembelajaran kurang lebih kita dapat materi tentang kaidahnya. Nah, ini adalah kaidah idofah. Kaidah idofah apa Bapak Ibu? Kepemilikan. Adif, jadikan idofah al-kalimah al-ula ila as-saniyah. Kata yang pertama dan sampai kata yang kedua. Ini ada dua kelompok. Yang satu dengan perpaduan nama laki-laki, nama orang laki-laki. Yang satu dengan nama profesi atau nama benda yang lain selain nama orang laki-laki. Kita latihan dulu di nama orang laki-laki Bapak Ibu. Itu yang tadi. Contohnya awalnya adalah kitabun Muhammadun. Menjadi kitabu Muhammadin. Buku milik Muhammad. Gitu. Jadi kalau kita mau bilang bahasa Arab, ini adalah milik. Nah itu harus pakai kaidah idofah. Gitu. Nomor 2. Pak Anto. Boleh Pak Anto. Itu tuh yang di halaman 28. 28. Qalamun hamidun. Ketemu Pak Anto? Yang iya. Menjadi qalamu hamidin. Sahih. Pulpen miliknya Pak Hamid. Pak Ali mau coba nggak? Atau lewat? Baitun Abbasun. Jadi Baitu Abbasin. Nah gitu. Umucen Gurfatu Aliyin. Eyang Sa'idun. Menjadi Daftaru Sa'idin. Kemudian Bu Ali. Boleh Bu Ali. Iya, menjadi Yasirin. Iya, sahih. Mindilu Yasirin. Pak Anto, boleh lagi Pak Anto? Komisun Ammarun. Komisu
Iya, sahih. Pak Ali mau coba lagi? Khalidun menjadi Sariru Khalidin. Sahih. Itu yang buat nama orang laki-laki ya Bapak Ibu. Harus dan wajib dia pada saat idhofah menjadi kasroh tain. Ada opsi yang kedua. Nah ini dia. Berikut. Maktabun al-mudarrisu. Menjadi maktabul mudarrisi. Buat nama orang kan dia tidak boleh beralif lam ya. Muhammadun nggak boleh menjadi al-Muhammadu. Nggak boleh. Makanya dia paten tuh. Kitabu Muhammadin, Kitabu Aliyin. Tapi kalau kalimat yang lain, al-mudarris bisa jadi mudarrisun. Baitun bisa jadi al-bait. Nah, ini buat kalimat-kalimat yang boleh alif lam, dia opsinya pada saat idhofah cukup kasroh doang, enggak kasroh tain kalau ada alif lamnya. Contohnya ini dia. Maktabul mudarrisi. Kalau kita hilangin alif lamnya maktabu mudarrisin, balik lagi gitu. Kalau ada alif lamnya maktabul mudarrisi, kalau nggak ada alif lamnya maktabu mudarrisin. Gitu ya Bapak ya. Nggak apa-apa, saya paham kok. Kepala kita lagi ngebul sekarang. Yo, ini kita latihan yang baris kedua. Boleh Umu Chen? Menjadi miftahul baiti. Kemudian yang duk. Iya. Menjadi duk. Iya, dukkanut tajiri. Kemudian Bu Ali. Iya, menjadi sahih. Pak Anto. Iya, ismun al-waladu. Menjadi iya, ismul waladi. Pak Ali mau coba? Kitabun Allah menjadi kitabullahi. Umu Chen? Iya, jadi bi. Yang mif. As-sayyaratu menjadi miftahus sayyarati. Apa bahasa Arabnya Bapak Ibu? Ini adalah kunci rumah. Hadza miftahul baiti. Apa Bapak Ibu bahasa Arabnya? Ini adalah kamar mandi rumah. Hadza hammamul baiti. Hammamul baiti. Apa Bapak Ibu bahasa Arabnya? Ini adalah kemeja ayah. Hadza komisul abi. Ya, gitu. Gimana Bapak Ibu? Udah mulai 100%, 50%? Insyaallah, insyaallah. Apa tuh? Nah, yang perempuan itu beda lagi tuh kaidahnya. Mau dikasih tahu sekarang? Jadi untuk pembelajarannya hari ini itu pada saat nama orang dia kasroh tain. Selain nama orang itu bisa dua opsinya. Boleh di alif lamkan, tapi kalau alif lam dia kasroh aja. Ya. Tapi kalau nggak beralif lam balik lagi.
kaidahnya menjadi kasrotain. Gitu. Kasro aja. Gitu. Coba saya mau bikin kalimat yang Bapak Ibu coba artikan ke dalam bahasa Arab. Agak panjang nih Bapak Ibu. Bapak Ibu siap nggak? Coba apa bahasa Arabnya? Apakah kunci rumah? Apakah kunci rumah itu di atas meja Pak Guru? Nah, coba ini agak panjang nih. Coba. Saya bantu tulis di papan tulis ya. Coba saya bantu tulis di papan tulis. Tadi adalah apakah kunci rumah itu di atas meja guru. Nah, kita pelan-pelan. Apakah hal kunci rumah? Nah, satu paket. Nah, dia. Miftahul bait. Nah, selesai. Di atas. Ala. Meja guru. Meja gurunya dulu jadi maktabul mudaris. Ya. Aslinya maktabul mudaris. Nah, tapi karena ada ala, jadi berubah dia. Maktabil mudaris. Nah, gitu. Karena ada kebetulan aja ini mah. Karena kebetulan ada ala, jadi setelahnya berubah juga. Gitu. Yang aslinya kalau nggak ada ala, maktabul mudaris. Gitu ya. Nah, ini dia bahasa Arabnya. Hal miftahul baiti ala maktabil mudarisi. Ini kalau Bapak Ibu tadi pelan-pelan bisa sebenarnya. Berapa meter nih Bu Ali? 1,5 meter kayaknya. Tuh, udah panjang. Jadi emang semakin bertambah pembelajaran kita, sebenarnya kita bisa semakin panjang merangkai bahasa Arab. Mulai dari satu kata tuh awal-awal. Kemudian nambah sampai akhirnya kita bisa nulis satu buku full dengan bahasa Arab. Gitu. Masya Allah. Terus kita kirim ke Raja Salman. Kalau Masjid Al Barokah bentar lagi mau mengadakan tablik akbar ya Pak Anto ya. Baik Bapak Ibu, kita coba lanjut latihan lagi sebelum dari saya kita ke buku nih, latihan buku. Latihan bukunya adalah Iqra wa uktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Nah, disuruh baca aja ini mah. Baca sampai akhir kata. Boleh koma pertama Pak Anto, apa tuh Bapak? Karena nggak ada harokat emang lagi dites ini. Lagi dites sama bukunya. Apa? Gitu. Babul madrasati. Nah, itu koma satu kalimat. Babul madrasati artinya pintu sekolah. Iya, pintu sekolah atau gerbang sekolah. Lebih tepatnya pintu. Babul madrasah. Pak Ali boleh coba Pak Ali. Koma pertama. Barangkali coba jangan mantep Pak Ali. Himarul rojuli. Iya, rojuli. Kalau rojali orang Depok tuh. Himarul rojuli. Ya, artinya apa? Keledainya laki-laki. Ya, keledainya anak laki-laki itu. Laki-laki dewasa ya, rojul. Kalau anak kecil, walad. Umucen, boleh umucen. Nah gitu, Baitu Hamidin. Karena dia nama orang laki-laki. Eyang, boleh Eyang?
sayyaratul mudiri. Iya. Artinya apa tuh yang? Mobilnya kepala sekolah, mudir. Sayyar artinya mobil. Bu Ali, boleh Bu Ali. Ammar. Iya, mindilu ammarin. Artinya Ammar. Sapu tangannya Ammar atau sapu tangan milik Ammar. Pak Anto, boleh Pak Anto. Ismut tolibi. Ya, sahih. Artinya isim arti nama. Ya, berarti nama pelajar itu. Nama pelajar itu. Pak Ali boleh, coba Pak Ali. Baitullahi, semoga berangkat segera ya Pak Ali ya. Itu Baitullah aslinya ya baitun Allah. Jadi baitullah. Umu Ucen boleh Umu Ucen. Ada fi jadi fi kitabillahi gitu. Sahih. Kemudian Eyang mudar. Iya, mudarrisi. Min baitil mudarrisi. Artinya dari rumahnya guru. Min baitil mudarrisi yang aslinya baitul mudarrisi karena ada min. Jadi min baitil mudarrisi. Gitu Bapak Ibu. Makin ketambahannya harokatnya berubah-berubah ya. Semoga Allah mudahkan ya Bapak Ibu ya. saya paham soalnya. Oke. Bu Ali silahkan yang terakhir. Ala maktabil mudiri. Sahih. Artinya di atas meja kepala sekolah. Masya Allah. Coba sekarang saya tes lagi. Apa bahasa Arabnya? Makanan itu di atas meja makan. Nah, makanan itu berarti at-ta'amu ya. Di atas ala meja makan aslinya gimana? Maktabut ta'ami. Di atas meja makan jadi ala maktabit ta'ami gitu Bapak Ibu. Ya, kebetulan udah azan jadi kita harus udahkan dulu pembelajaran pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita tutup? Ada yang masih ngeganjel gitu barangkali? Banyak ya. Terus gimana? Ya saya nggak tega nih besok masuk apa enggak ya? Ya begitu pelajaran 5 emang wow. Udah saya disclaimer awal-awal nih pelajaran 5 nih udah makin naik nih Bapak Ibu. Tapi semoga insya Allah bisa ya. Tinggal perlu pembiasaan aja. Baik, kita akhiri perjumpaan pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.